Oke, kelihatan? Yap, kelihatan banget. Oke. Oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ya, nama saya Galura Gepaksi dan ini rekan saya Bu Rita Carmila ya. Ini kami akan membawakan 2 materi ya, karena hari Kamis dan hari Minggu ya. Insya Allah yang hari Kamis ini dengan Insyaallah. saya, nanti yang hari Minggu sama Bu Rita ya. Nah, kemarin saya ngobrol-ngobrol lah, lumayan panjang juga kita ya sama sama Mbak Restu, Kak Restu ya, atau Kak Tutu ya tadi ya. Sama Kak Tutu, kita tanya-tanya nih kira-kira kebutuhannya apa dan sebagainya. Jadi mungkin agak bingung nih, ini ngapain sih ya, eee, datang-datang nih ngapain sih, tahu-tahu ngomong di depan gitu. Nah, jadi ini adalah program pengabdian masyarakat ya. Jadi di program ini memang kewajiban dosen ya untuk melaksanakan Tridharma Universitas ya, salah satunya adalah pengabdian terhadap masyarakat. Jadi ini bentuk kewajiban dosen-dosen ya. Dalam hal ini kami sebagai dosen di Universitas Indraprasta PGRI. Kami sangat berterima kasih ya kepada Home Jakarta ini, nah yang telah bersedia nih untuk kita bisa bermitra, sharing, berbagi, sehingga bisa terciptalah atau tercapailah agenda kali ini ya, terutama sama Kak Restu yang udah mau direpotin ya, Kak Tutu. Terima kasih banyak ya, semoga agenda ini ada manfaatnya buat kita semua ya, bukan cuma buat teman-teman tapi juga buat saya. Karena mudah-mudahan nih saya tertular juga nih semangatnya dari para volunteer ini, Masya Allah keren banget gitu ya. Oke, tema kali ini sebenarnya public speaking ya. Tapi kalau public speaking itu kayaknya terlalu luas banget ya, karena yang teman-teman butuhkan ternyata itu untuk ngajar public speaking-nya. Yang ngajar itu sebenarnya public speaking juga gitu ya. Tapi ya udahlah, saya pikir tadi saya kerucutin aja jadi ngajar gitu ya. Nah, saya ambil tema ngajar jangan mati gaya. Kita sharing aja ya. Sharing, saya harap nanti saya juga dapat feedback, saya juga dapat masukan. Oke. Nah, kalau ngajar itu berarti kan identiknya sama guru ya. Bisa kita next nih. Nah, sekarang saya pengen teman-teman mikir atau inget-inget dulu waktu masih sekolah ya. Udah ada SD, SMP, SMA, pasti dapat dong guru favorit. Nah, atau guru yang, "Nih asik nih guru nih," gitu kan. Pasti adalah satu atau 2 gitu ya. Nah, coba, saya minta teman-teman pikirin, kita recall wajahnya gitu ya, dalam, ini kita, apa, in our top of mind sekarang kita recall. Nah, menurut teman-teman kenapa sih teman-teman, eee, bisa menjadikan guru tersebut jadi guru favorit? Kira-kira kenapa? Oke. Can anyone answer me? Ada yang bisa jawab? Langsung aja kalau mau jawab di-unmute. Mungkin yang gampang Karena kasih seru, nilai Kak. kali. Guru yang baik ya, Kak. Guru yang baik seru, Siap Kak. itu guru yang siapa dulu nih? Siapa dulu nih? KRL aja, Hah? Kak. Azam. Boleh Azam Gitu. coba. Jadi kalau menurut saya guru yang baik itu dimana guru yang dapat menyampaikan sesuatu dengan mudah gitu. Jadi muridnya itu bisa memahami materi yang disampaikan dengan baik. Siapa tuh gurunya tuh? Namanya siapa tuh dulu? Siapa ya gurunya? Kalau kampus ada namanya Pak Endang. Oh, di kampus. Oh, berarti dosen ya? Pak Dosen. Endang ya? Jadi Pak Endang nih menjelaskan materinya dengan sangat mudah dimengerti gitu ya. Dosen apa beliau? SUP, Seminar Usulan Penelitian. Wah, Bahas judul skripsi, Pak. beruntung banget.
Beruntung banget tuh dapat dapat dosen penelitian tapi Enak. asik ngajar itu beruntung banget. Mantap. You're so lucky. Ya. Berarti udah lulus dong Azam nih? Enggak, Kak, semester 6, Kak. Insya Allah semester Semester depan udah. Oh, insya Allah semester depan ya. Amin. Ya. Amin. Yang lain coba. Thank you Azam. Yang lain. Ya, sama-sama. Kak Erel kayaknya udah nggak mute itu. Udah siap-siap. Berarti lanjut kalau udah unmute Lupa ya lanjut. nggak di mute. Yang seru dan kayak apa ya, bisa membaur seperti teman. Bisa membaur. Siapa tuh gurunya tuh? Guru SMP apa SMA tuh? SD ada, SMP ada, SMA ada, dospem juga alhamdulillah dapat yang enak. Oh banyak guru yang baik. Could you please pick one? Satu aja coba. Yang terdekat sih dospem kemarin. Dosen. Oh, dospem. Iya. Dosen siapa? Dosen apa? Psikologi UNJ. Psikologi. Oke. Siapa namanya? Bu Mauna. Bu Mauna. Kenapa beliau dianggap guru yang baik tuh? Karena benar-benar kita bukan kayak nyari-nyari dosen pembimbing, tapi beliau yang justru menyediakan waktu untuk Selasa kita bimbingan ya gitu. Bahkan kita ditelepon satu-satu waktu itu buat mengkasin judul apa yang mau kita ambil gitu. Oke. Jarang banget kan Berarti gitu. ini ya. Berarti mungkin kata yang tepat adalah care kali ya, peduli kali ya. Ya, tapi emang benar-benar kayak temen juga kan. Tiba-tiba nelpon gitu. Bu, Oh. ini siapa ya? Enggak sih, tadinya ngiranya itu nomor siapa gitu kan. Terus pas diangkat, oh astagfirullah ibu. Ya bu, sebentar saya lagi di luar beli nasi goreng. Ini enggak apa tuh umurnya berapa? Masih muda atau udah Bu Mauna kira-kira itu udah berumur? 36 umurnya beliau. Oh, hitungannya masih muda lah ya. Iya, masih Iya, dosen muda. 30. Cuma Masih udah muda. S2. Energik lah ya. Oke. Iya. Satu lagi. Siapa nih? Dari teman-teman mau sharing nggak? Itu tuh Kak Wanda tuh. Coba. Kak Wanda, please Kak Wanda. Silakan. Iya, izin namaku Wanda. Kalau menurut aku guru yang baik itu yang menyenangkan, terus juga friendly sama muridnya. Apa ya, mau juga nanya kabar, terus juga apa sih, mengerti banget deh pokoknya misalnya muridnya nanya sesuatu tentang pelajaran yang gak dimengerti, guru tersebut mau menjelaskannya dengan cara yang baik gitu. Terus juga pasti yang asik supaya memorable diingat sama murid-muridnya. Gampang dicerna jadi pelajarannya kalau gurunya udah asik tuh, gitu Kak. Kalau dari aku. Kak Wanda punya pengalaman nggak berarti? Waktu Kak Wanda sendiri yang sekolah dulu. Kalau dulu sih ada guru SMA waktu itu, guru kimia, kebetulan beliau tuh perempuan, memang mengajarnya tuh lembut banget dan juga orangnya menyenangkan. Dan kalau kimia itu kan kalau lagi belajar rumus-rumus kimia gitu-gitu kan itu rumit banget. Tapi kalau sama beliau parah, kimia tuh parah banget. Saya dulu IPA tuh. Jadi enak banget, juga adem ngelihatnya gitu. Orangnya juga adem dilihat, jadi enak alhamdulillah. Gitu Kak. Siapa nama gurunya? Namanya Ibu Ocha. Bu Ocha. Oke. Oh, namanya aja udah nama alias tuh kayaknya ya. Udah bukan nama asli tuh, Ocha tuh biasanya. Iya, betul. biasanya Rizka jadi Ocha atau Ica tuh biasanya gitu ya. Iya, nama aslinya Larissa Rosa.
Panggilannya Bu Ocha. Larissa Rosa Iya. Boca ya, dari nama aja udah kebayang tuh asiknya tuh guru tuh ya. Betul. Oke, kita lanjut ya. Nah, makanya di sini saya nggak usah tulis aja guru yang baik seperti apa, karena saya yakin ini kan di sini udah sampai ke pendidikan tinggi ya, pasti udah ngalamin guru dari yang paling asik sampai yang paling killer, dari yang paling care sampai yang paling nggak peduli, pasti udah pernah ngalamin lah gitu ya. Dan saya mau tekankan semuanya baik gitu. Semuanya baik ya. Kalau misalnya itu contoh yang baik kita tiru, kalau itu contoh yang tidak baik, nah kita dapat contohnya nih supaya tidak jadi seperti guru yang itu gitu ya. Nah, jadi semuanya membentuk kita gitu ya. Nah, kalau gurunya nih kurang enak, kurang asik, ya kita jangan kayak gitu ya. Tapi kita syukuri kita punya pengalaman seperti itu. Gitu. Itu namanya berdamai dengan pengalaman sendiri. Me myself ya, saya sendiri di bahasa Inggris UNJ dulu S1 ya. Saya pernah dapat dosen ini guru luar biasa ya, namanya RTS ya. Nah, dia umurnya udah 70 tahunan. Ya, dulu ya waktu saya kuliah S1 70 tahunan. Sampai sekarang kayaknya masih hidup gitu ya. Kalau ngajar itu ngajar anak kuliah aja udah kayak ngajar anak SD ya. Jadi waktu Presiden Amerika John F. Kennedy ditembak, dia udah ngajar grammar sama angkatan udaranya Amerika. Jadi dia ngajar di sana di Amerika, ngajarin bahasanya orang Amerika, ya orang Indonesia ngajarin bahasanya orang Amerika. Nah, ini berbekas banget sama saya karena gaya ngajarnya tuh ini banget ya, kayak radikal banget ya. Jadi kita tuh nggak boleh nyatet, nggak boleh apa, tapi mata harus ke dia doang gitu ya. Kalimat andalannya tuh pens and pencil down, eyes on me gitu. Wah, udah serem dah tuh udah kalau kayak gitu tuh ya. Wah, apalagi ngajar translation ya. Parah dah pokoknya, tapi membekas gitu, membekas dan seru gitu, tegang. Oke, itu sekedar pengalaman aja. Kita bisa next ya. Nah, oke. Nah, makanya maka teman-teman harus berkaca sama pengalaman teman-teman sendiri, bagaimana menciptakan kelas yang enak, yang asik, itulah gunanya pengalaman teman-teman. Sekarang saatnya kita beraksi berdasarkan pengalaman itu sendiri. Nah, terus apa dong hal-hal yang penting ya, yang memang itu kita pelajari. Saya percaya kalau ngajar itu skill ya, bisa kita pelajari, bukan cuma bakat ya, tapi ini konstruk dari emang keikhlasan kita, passion kita, mungkin ada sebagian juga bakat, tapi yang paling besar adalah skill yang bisa diasah. Nah, maka keterampilan mengajar yang pertama itu kita harus punya planning ya. If you fail to plan ya, it means that you are planning a failure gitu ya. Ketika kita gagal merencanakan, sama aja kita merencanakan kegagalan gitu. Nah, ngajar itu butuh perencanaan gitu. Harus direncanakan. Jadi kalau misalkan kita ibaratin pertandingan bola ya, football match, ketika kita berhadapan sama murid itu udah tinggal ngegolinnya aja ya. Gocek-goceknya dari semalam gitu, buka materi, kita bikin slide atau kita bikin planning. Nah, itu jadi kegiatan mengajar itu udah dimulai dari situ gitu ya. Jadi jangan sampai kita lewatkan hal ini sangat penting banget ya, planningnya ini. Oke, so what to plan, apa aja yang kita rencanakan. Next slide please. Nah, yang pertama ada technical things ya. Ini nih alat tempur kita nih ya. Kalau misalnya ini kelas yang normal biasa offline gitu ya, tatap muka, kita punya spidol. Pastikan juga kalau misalnya kita ngajar ke anak-anak, pastikan warna-warni itu spidolnya. Jangan cuma hitam aja ya, colorful. Ada penghapusannya, pensil, pulpen dan sebagainya. Ada mungkin juga flashcard gitu ya.
gimmick-gimmicknya lah gitu. Nah, pasti teman-teman punya banyak ide lain. Kira-kira apa lagi ya untuk ngajar offline yang dibutuhkan? Di sini saya punya spidol, hapusan, sama flashcard. Ada yang bisa nambahin nggak? Mungkin Mbak Afifah nih, baru on cam nih. Kira-kira apa lagi ya Mbak Afifah? Buat ngajar offline. Origami bisa. Spidol, hapusan. Iya. Buat Origami, yes. Origami, ya. Wah, itu asik banget ya pasti. Colorful, bisa diapain aja ya. Bahkan dicoret-coret pun bisa ya, digunting-gunting juga bisa ya. Selain dibentuk-bentuk tentunya. Ada lagi nggak? Post-it kayaknya, Kak. Apa? Post-it. Oh iya, post-it ya, tinggal tempel gitu ya. Wah, itu ini banget ya. Banyak yang bisa dikreasiin dari situ. Oke. Nanti kalau ada lagi bilang aja ya, kita lanjut dulu. Nah, tapi sekarang sayangnya kita online ya, kebanyakan ya. Nah, maka online juga perlu nih alat tempurnya, jangan kayak saya ya, seadanya ya. Ini mohon maaf. Jadi ini sebenarnya lagi di rumah orang tua ya. Jadi ternyata ternyata hari ini saya udah terlanjur bilang yes gitu ya sama Kak Restu, sama Kak Tutu nih. Ternyata diminta orang tua pulang dulu mau biasa ziarah dan sebagainya gitu ya. Karena besok tanggal merah. Oke. Ya udah, jadi peralatannya nggak lengkap. Mohon maaf sekali lagi. Ketinggalan di rumah semuanya. Nah, apa aja sih alat tempur online ya? Yang saya ngeh ya sekarang ini kita butuh ini nih, earphone ya dan mikrofonnya. Nah, itu yang handal tuh, jangan kayak saya tadi gak gonta-ganti headset gitu ya. Nah, kita harus punya yang itu personal ya. Kalau bisa jangan pinjem-pinjem gitu ya. Nah, itu jadi punya kita. Kalau misalnya ada duit lebih kita tabung ya biar bisa beli gadget yang lumayan gitu ya. Nah, ada juga ring light. Ya jangan sampai muka kita gelap banget nih gitu. Nah, ini ring lightnya anak-anak TikTok kan ya. Nah, bisa tuh. Murah itu, nggak terlalu mahal. Atau mungkin Home Jakarta bisa nih fasilitasin tutornya nih, volunteer nih. Wah, Bener, Kak. mantap lah gitu ya. Dia bagus. Atau bahkan fasilitasin ini gadgetnya. Wah. Masing-masing megang satu MacBook misalnya gitu ya. Wah. Waduh, saya aja pengen, Kak. Mantap lah, amin. Amin ya. Nah, lalu juga pastikan sinyal yang kuat ya. Nah, ini idealnya ya. Kalau saya yakin kalau teman-teman volunteer nggak bakal mati gaya. Misalnya nggak ada MacBook, oke, bisa ganti yang lain, bisa cari yang lain gitu ya. Atau sinyal dan sebagainya gitu ya. Oke, kartu ini ternyata di sini kurang bagus, ganti yang lain ya. Jadi jangan mati gaya. Idealnya ini seperti ini gitu ya. Lampu ring light belum bisa kebeli, ya udah pakai lampu apa dulu lah gitu ya. Pakai paling banter nyalain lilin di depan gitu ya biar mukanya kelihatan misalnya gitu. Nah, itu jangan sampai mati gaya. Nah, tapi ini perlu ya, ini perlu kita persiapkan, kita pikirkan ya alat-alat tempur kita supaya nggak seadanya gitu ya, nggak seadanya. Oke, ada yang mau nambahin nggak untuk online atau tadi offline baru kepikiran? Ke materinya gitu kan, kayak nyiapin PPT gitu. Betul ya, betul. Slide-nya, PPT-nya gitu ya. Itu jangan asal-asalan. Itu. Jangan pakai template please ya. Please jangan pernah pakai template yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint gitu ya. Nah, kalau ada waktu dikit bikin pakai Prezi misalnya. Wah, keren gitu ya.
Tapi please minimal kalian download gambar apalah gitu ya di internet kan banyak gitu ya, sehingga tidak menggunakan template gitu. Jadi lebih menarik ya. Bahasanya juga perhatikan ya, jangan kebanyakan tulisan ya, kebanyakan bullet point gitu ya. Bullet gitu ya. There is a reason why it is called bullet. Yeah. Do you know the reason? There is a reason why it is called bullet. Tahu nggak alasannya? Kenapa disebut bullet? Kalau yang tahu dapat bintang 5. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu kayaknya. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Because bullet Nggak. kill people. Gitu. Ya. Karena poinnya aja, Kak. But that's No, not because Ringkas bullet F. kills people, gitu ya. Karena bullet itu kan artinya peluru ya, dan itu membunuh Ya. Oh ya. iya. Kalau kita udah pakai banyak tuh pelurunya tuh gitu ya, maka yang audiens kita langsung klek, tewas Ya. dia. Feel so Ini boring. Ya, gitu. Ya, because bullet kills people. Oke, ya intermezzo aja. Betul ya. Terima kasih tadi Azam. Slide ya. Slide yang bagus itu banyakin gambar, jangan banyakin tadi bullet point. Masih ada tambahan? Nggak ada ya. Nanti kalau ada kita lanjut lagi. Oke, next. Nah, inilah yang harus kita persiapkan. Tadi adalah technical things-nya ya, hal-hal teknisnya. Nah, sekarang teaching stages. Kalau Kak Tutu mah udah hatam banget nih teaching stages ya. Karena mungkin pendidikan, apalagi pendidikan bahasa mirip-mirip lah sama saya kemarin ya, pendidikan bahasa Inggris. Nah, tapi buat teman-teman yang latar belakangnya bukan dunia pendidikan, mungkin ya agak berat gitu ya. Ini gimana sih maksudnya mengajar tuh otodidak aja biasanya gitu ya. Nah, hal penting ya, ini kalau teman-teman bisa ini udah setara lah sama anak dik lah, sama anak pendidikan nih ya. Kalau teman-teman tahu ada teaching stages, kita udah bisa planning sampai ke teaching stages, itu udah setara lah sama anak-anak pendidikan. Jadi jangan takut buat ngajar gitu ya. Apa itu teaching stages? Jadi dalam mengajar itu ada rangkaiannya teman-teman ya, ada rangkaiannya. Jadi openingnya gitu ya, intinya ada bagi 3 lah, openingnya, kontennya, lalu nanti closingnya gitu. Dan semuanya itu kalau guru yang baik itu seharusnya udah sebelum dia ngajar dia udah coret-coret dulu tuh dikit ya. Kalau kita dulu nyebutnya lesson plan, kalau bahasa Indonesia mungkin RPP. Pernah dengar nggak? Kalau guru di sekolah pasti bingung tuh bikin RPP, bikin silabus gitu ya. Nah, cuman kalaupun bentuknya bukan formal RPP, minimal coret-coretan lah. Kira-kira nanti gue mau bukanya pakai apa ya? Gitu. Kira-kira mau buka kelasnya pakai apa ya? Nah, dengan begitu kita punya waktu buat berpikir, sehingga ngebuka kelas nggak cuma dengan halo, assalamualaikum, how are you? Apa kabar semuanya? Baik, nggak cuma dengan gitu. Gitu, ya nggak? Kenapa? Next slide, coba kita lihat. Pertama, opening. Nah, karena opening ini sangat penting, teman-teman. Ya, ini parah banget pentingnya. Ya, apa di sini pentingnya? You have to catch the audience attention. Gitu. Kita harus ambil kesan pertamanya nih, harus dapet nih murid-murid kita nih harus tahu sekarang udah saatnya belajar gitu ya. Ini udah lepas dari dunia kalian, sekarang kalian ikut saya gitu. Caranya gimana? Ya kasih yang unik-unik gitu ya. Nah, contohnya gambar sini, saya nggak tahu teman-teman relate nggak di sini. Man, woman sama Akatsuki. Nggak tahu. Ini kalau teman-teman nggak relate berarti kita udah punya ini nih, gap umur nih gitu ya. Udah Boruto sekarang. Udah Boruto ya. Iya. Jadi
Rasa tua. Oh, cakep tuh, berarti masih relate tuh ya. Masih relate tuh, gitu ya. Nah, ini tonton bacaan saya waktu SMA ya. Nah, cari hal-hal yang unik ya. Jadi jangan ngebuka kelas tuh jangan itu terus, gitu ya. Bisa dengan misalnya kita showing video, misalnya videonya juga misalnya yang sangat menarik, yang fakta, yang sesuai atau yang relate dengan topik yang mau kita tuju, gitu ya. Atau kita mulai dengan pertanyaan, tentunya pertanyaan yang sangat trigger. Ya. Coba deh, bisa kasih contoh nggak kira-kira topik minggu depan deh, topik minggu depan apa nih teman-teman ngajar? Bahasa Inggris dulu deh, yang teacher bahasa Inggris siapa? Volunteer bahasa Inggris. Di sini ada? Azam kah? Azam. Enggak deh. Azam lagi. Azam. Pak Azam lagi gitu ya. Atau Kak siapa? Sama satu lagi Kak Ida, Rahmatul Hidayah. Enggak datang. Oh, datang. Datang tuh. Kak Rahma. Kak Rahma besok topiknya apa Kak Rahma? Oh, kayaknya lagi nih ya. Lagi sibuk mungkin ya. Siapalah, boleh siapa Kak Wanda mungkin Kak Wanda. Kak Wanda ngajar apa Kak Wanda? Aku ngajar PDP Kak, Personality Development Program. Wah, keren tuh. Topiknya apa? Gitu. Oh, itu juga sharing yang kemarin habis ngajar. Kalau kemarin itu reminder persiapan Ramadan. Jadi kalau dari aku sendiri, kalau untuk ngajar biasanya untuk opening biasa baca doa, terus juga ada baca tilawahnya juga. Terus habis itu ditambahin biasanya nanya-nanya kabar dulu ke adik-adiknya. Habis itu tanya ke mereka biasanya itu kalau Ramadan ngapain sih supaya nggak mager, supaya nggak ngerasa lemes aja gitu kan. Sebenarnya kalau dari mereka tuh ada yang aktif, ada juga yang emang harus dipancing-pancing dulu gitu kan, harus sampai ngomong. Nah, abis itu terus aku alihin lagi fokusnya, aku kasih video mengenai rutinitas Ramadan itu apa. Udah nonton videonya, itu berarti kan opening ya, terus baru deh masuk ke kontennya. Nanti mereka coba review dulu dari videonya, apa tuh yang udah didapat dari videonya gitu. Mungkin beberapa dari mereka ada yang menjelaskan. Terus kalau udah baru dari aku sendiri materinya gitu. Terus untuk closing-nya ya paling nge-review lagi, tapi nge-reviewnya tuh dengan dengan bahasa mereka dan dengan yang pengetahuan mereka tuh, pokoknya Ramadan tuh harus gimana sih, kayak gitu. Mungkin kalau dari aku sih kayak gitu Kak, emang diselingin video, dan aku juga pernah dapat training bahwa ketika kita belajar online itu, sebenarnya nggak cuma online doang sih, offline juga, fokus orang itu hanya 15 menit pertama. Nanti kalau udah 15 menit pertama tuh, fokusnya udah pecah. Jadi kita harus ada sisipin sesuatu hal yang baru, entah itu kasih video atau entah itu kita kasih gambar-gambar supaya fokus mereka balik lagi gitu. Jadi itu kayak salah satu strategi aja sih gitu kalau dari aku. Wah, ini sih udah kelar, ini udah satu workshop tersendiri nih. Gitu. Mantep banget ini udah. Oh, ini saya seperti ngajarin ikan berenang ini. Masih belajar juga kok Kak. Mantap. Tapi benar tuh yang tentang 15 menit tuh benar banget tuh ya. Memang ada teorinya itu. Jadi orang itu cuma bisa fokus paling lama dan itu dewasa. Paling lama dewasa itu 15 menit gitu ya. Nah, anak-anak lebih kurang.
Ya, 5 menit. sorry, kurang dari itu. Gitu ya. 5 Bisa jadi, menit. bisa jadi. 5 menit. Nah, Kalau walaupun nanti kalau anak kita pancing lagi, kalau anak saya itu ya. 5 menit, beneran 5 menit. Jadi dia harus aktivitas yang Oh. lain dulu, baru bisa belajar lagi. Nah gitu kira-kira tuh. Oh, anak sendiri gitu, anak kandung. Iya, Maksudnya anak murid apa anak? anak kandung. Oh, oh iya. Wah mantap nih. Mungkin Kebayang kita ganti sih, aja parenting nih ya. ya kebayang sih volunteers di sini ngadepin anak-anak ya. Anak saya umur 6 menuju 7 tahun itu 5 menit kabur udah. Jadi kalau belajar sama ada guru private ya begitu, ya harus dipegangin sama mbaknya. Kalau nggak ya beneran kabur, nggak jadi belajar. Iya betul. Iya itu ya 15 menit itu dewasa ya. Kalau anak-anak ya tadi tuh 5 menit tuh ya. Nah, walaupun nanti bisa balik lagi gitu ya, tapi intervalnya Bisa. tuh pasti sekitar 5 menitan gitu ya. Ya gitulah. Orang dewasa juga kita kalau di kelas sometimes ya 10 menit konsen, abis itu inget aduh ntar istirahat makan apa ya gitu tuh. Biasanya gitu tuh kan. Lagi kerja gitu ya 15 menit kita ketik di luar hujan apa enggak sih gitu ya. Jemuran udah diangkat belum ya gitu. Biasanya gitu tuh. Oke. Tadi kita lagi ngomong apa ya? Opening ya. Opening. Opening. Kak Azam mau ngajar apa nih minggu ini? Bahasa Inggris kan? Iya. Topiknya apa kira-kira? Paling bahas about apa ya? Ini sih weather and season paling. Jadi karena online ya Kak, buat anak SD kan, jadi kayak bingung gitu kan mau ngajar gimana. Jadi akhirnya lebih ke biar mereka banyak vocab dulu gitu loh. Jadi ngebahasnya ke vocabulary dulu. Nah jadi soalnya nggak masalah. Anak-anaknya tuh susah, nggak bisa diajak Zoom, nggak bisa diajak Google Meet gitu. Jadi via WA doang kan. Dan kayak apa ya, yang kan ngajar dari tahun lalu tuh. Kayak tahun lalu benar-benar mikir tuh gimana nih biar ada lebih interaktif gitu tuh. Nah akhirnya mulai tuh kalau sekarang jadi pakai foto gitu, paling dikirim foto kan. Kalau misalnya pakai Google Meet atau Zoom bisa bikin PPT-nya tuh. Pernah sekali. Jadi kayak ya opening biasa tuh nanya-nanya dulu, terus buka, terus nanya kabar, habis itu mulai tuh ngebahas nih, bahas. Jadi biasanya pakai foto, terus jadi gambar kan, di next muncul gambar, kayak nanya dulu nih gambar apa nih, terus kayak ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya gitu. Nah pokoknya bahas vocab dulu, terus di akhir tuh biasanya latihan bikin kata gitu, kata dari vocab itu. Nanti tugasnya kayak gitu, mereka bikin kalimat-kalimat sendiri gitu. Atau biasanya suka itu diselingin juga ya, namanya anak-anak biasanya kalau nyari lagu gitu kan, misalnya lagi bahas tentang Freud gitu, cari lagu yang berkaitan biar mereka juga apa ya, lebih asik lah gitu. Terus atau enggak bisa kayak apa ya, bikin kadang ada TTS juga biar mereka garis-garis gitu ganti-gantian. Bisa gitu sih. Oke. Wah, ini salah ini materinya nih. Udah keren-keren semua ini di sini nih. Udah mantep-mantep semua ini ya. Apalagi kalau tadi temanya tentang weather ya. Berarti ngebukanya nanti pengen ini ya. Pakai gambar lagi ya. Dikasih gambar, ada yang tahu nggak nih bahasa Inggris apa gitu ya? Iya, paling gitu. Oke, kayak cakep. Belajar tentang weather and season gitu. Kira-kira sekarang lagi panas, dingin gitu, apa hujan gitu. Nah, terus mulai tuh bahas materinya. Biasanya ini biar rame tuh pakai VN buat pronunciation-nya. Jadi foto terus udah kata VN kan, VN misalnya summer gitu. Terus kayak yang lain gitu. Jadi
biar rame grupnya. Betul, betul. Wah, keren ini. Keren banget ya. Nah, berarti kalau udah rame berarti udah tercapai tuh. Catch the audience attention-nya udah dapet tuh, gitu ya. Nah, tapi kalau sepi, nah itu yang aduh gimana nih gitu ya. Nah, itu yang aduh gimana nih? Itu bisa diatur tuh. Coba cari celahnya gimana nih kita masuknya nih gitu ya. Oke. Iya. Thank you for sharing ya. Ini bahkan saya yang belajar ini ya. Wah, ternyata bisa pakai tadi gambar-gambar dan sebagainya gitu ya. Nah, kalaupun tadi ya, jangan mati gaya. Misalnya nggak bisa Zoom kalau anak-anaknya, nggak bisa Google Meet, gitu ya. Ya udah pakai WA gitu. Saya di kampus pun pakai WA loh. Mahasiswanya, Pak, maaf Pak, nih Pak, ini apa pulsanya Pak, limit bla 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 bla. Ya udahlah WA gitu. Yang penting jangan mati gaya. Nah, kalau anak kuliahan bisa saya tanda kutip saya tekan ya, misalnya oke, pakai WA tapi I want you to be active in the discussion, saya bilang gitu ya. Kalau nggak ada diskusi berarti nggak masuk, saya bilang gitu, nggak hadir gitu ya. Akhirnya rame ya di grup gitu ya, terpaksa gitu ya. Nah, nggak masalah, yang penting rame dulu di grup gitu ya, discussion ya. Everyone should contribute to the discussion, saya bilang. Kalau yang pasif berarti saya itu nggak masuk. Nah, tapi kalau anak kecil gimana? Itu PR ya gitu ya. Nah, maka kita harus eksplorasi itu. Tadi Azam bisa mantep banget tuh. Oh, pakai picture, Mister, pakai image, Kak, gitu ya. Pakai apa lagi? Tadi ada voice note ya. Bisa juga pakai video, ya kan? Ya, itu bisa banget lah kita bikin. Yang penting intinya adalah catch the audience attention. Atau ada lagi cara, yaitu ini sebenarnya soft ya, dengan pemilihan kata-kata ya. Jadi ternyata kata-kata itu juga bisa membangkitkan semangat belajar ya. Pemilihan kata-kata yang tepat gitu. Nah, sekarang ini udah era digital. Kalau kita jejali siswa kita dengan fakta, itu nggak bisa, nggak kayak dulu. Kenapa? Karena dia udah punya bank fakta yang sangat banyak, yaitu Google, gitu. Itu Google. Nah, yang harus kita berikan adalah bagaimana siswa kita ini tertarik untuk membaca fakta-fakta tersebut, gitu. Ada ininya, ada obatnya ya. Apa itu? Misalnya pemilihan kata ternyata. Nah, jadi fakta itu kita bungkus dengan kata ternyata. Ya. Adik-adik tahu nggak sih ternyata? Nah, ternyata main hujan-hujanan tuh baik loh buat kesehatan. Nah, siapa di sini yang pernah main hujan-hujanan? Misalnya gitu ya kan. Nah, itu baru tuh masuk bridging tentang weather ya atau season misalnya gitu. Ini musim hujan gitu. Misalnya. Jadi pemilihan kata-kata. Ya. Dan balik lagi jangan sampai mati gaya. Oke. Lanjut lah ya. Udah keren-keren nih. Next, kita masuk di kontennya. Nah, kontennya gimana kita untuk mempersiapkan konten? Ini kan tadi ininya saya ingetin ya, ini kita sedang dalam bagaimana untuk planning ya. Maka pembelajaran itu harus direncanakan. Nah, tadi kita merencanakan opening, sekarang bagaimana cara kita merencanakan konten? Pertama, kita harus tahu dulu kita itu ngajar di depan siapa. Pertimbangkan siapa murid kita itu. Ya, ada berapa jumlahnya, kelas besar atau kelas kecil, seheterogen apa tadi kan kalau kata Kak Wanda, ini masalahnya Kak Wanda apakah siapa tadi bilang ya, ada yang aktif tapi ada juga yang harus ini gitu ya, harus dijagain harus diumpan lulu gitu ya. Nah, itu kita harus tahu ya, bahkan sampai ke karakter-karakternya. Nah, dengan begitu apa? Kita bisa memilih bahasa, kita bisa memilih tugas, gitu ya. Kita bisa memilih media pembelajaran yang tepat, ya, yang sesuai dengan kebutuhan.
Nah, ini namanya kita need analysis ya, analisis kebutuhan ya dari murid kita. Ya, pertimbangkan siapa murid kita. Nah, kita harus kenal mereka. Lalu yang kedua adalah ajak murid kita ini terlibat ya. Jadi jangan ceramah aja, apalagi SD ya. Tingkat SD tuh nggak bisa tuh kita pakai ceramah gitu aja ya. Minimal keterlibatan itu ya, two way communication-nya dari yang paling minimal adalah sekedar kita tanya jawab. Ya, itu minimal banget ya. Siapa sih di sini yang pernah main hujan-hujanan? Kak, saya kak. Gitu. Emang kamu boleh main hujan-hujanan? Gitu. Sebenarnya nggak boleh kak, tapi begini. Terus kok kamu main hujan-hujanan? Gitu. Oh, buktinya saya nggak sakit kak. Oh gitu ya. Siapa lagi gitu? Misalnya gitu ya. Ajak terlibat gitu ya. Itu paling minimal tuh. Ya tanya jawab tuh paling minimal. Jangan terlena di situ gitu ya. Udah banyak yang jawab udah seneng, jangan. Itu masih bisa frustasi lagi mereka gitu ya. Masih bisa udahlah nonton TV aja lah misalnya gitu. Ada gitu ya. Jadi jangan GR dulu. Apa kegiatannya? Ajak, libat. Nah, jadi namanya ini student center learning. Ya. Jadi pusatnya ada di siswa. Banyakin siswanya yang berkegiatan. Ya. Tadi misalnya tentang weather, ya tentang cuaca atau season. Ya udah bisa, misalnya bisa menggambar, ya, bisa storytelling, gitu ya, bisa apapun. Kalau bahasa mah kita bisa enak ya. Tadi bahkan ada yang nyanyi, gitu ya, lirik dan sebagainya, gitu. Jadi bagaimana kita eksplorasi, banyakin siswanya yang melakukan sesuatu dan itu harus bermakna, ya. Hal yang ketiga itu bermakna. Maksudnya bermakna itu apa? Pertama, ini nggak terlalu mudah, ya. Should be challenging. Something new, sesuatu yang baru, hal baru, nggak terlalu mudah bagi dia, tapi juga nggak bikin frustasi, terlalu susah, gitu ya. Nah, jadi di tengah-tengah lah, gitu. Nah, itu harus bermakna, gitu. Jadi bukan cuma main-main, ya. Nggak kayak, mohon maaf, biasanya dulu kita ekskul pramuka ya, dari mulai awal sampai akhir pertemuan nyanyi terus misalnya gitu kan. Nah, itu nggak bermakna tuh, gitu ya. Awal-awal seneng nyanyi ya, tapi kok sono-sononya nyanyi terus nih, ini ekskul pramuka apa ekskul paduan suara misalnya gitu ya. Nah, sama bahasa Inggris juga. Wah, awal-awal lucu nih gurunya nih, ya. Tapi kok ngelucu terus nih. Kapan belajarnya nih gitu ya. Nah, itu namanya nggak bermakna gitu ya. Nah, kalau yang kayak gitu nanti sekali dua kali hilang. Ya. Pasti ada dosen yang kerjanya ngelucu terus misalnya. Gitu ya. Awal-awal asik nih gitu, tapi kok ya jadi kita jadi nyepelein gitu ya. Karena nggak ada isinya, nggak ada dagingnya. Gitu. Nah, maka harus bermakna. Oke, terakhir ini closing ya. Maka tadi di closing itu udah di-share juga banyak ya, kita simpulkan tadi kata Kak Wanda dengan bahasa mereka ya. Bisa juga dengan kita beri feedback. Oke, kita tadi belajar apa sih? Gitu. Jadi kita bukan kita yang nyimpulkan, mereka yang nyimpulkan. Nah, itu dengan bahasa mereka itu udah bagus banget gitu ya. Lalu tanyakan kesan, itu bisa juga. Ada yang bisa kasih saran lagi nggak? Kira-kira closing yang asik itu yang kayak gimana sih? Ada nggak? Yang teman-teman terapkan selama ini di kelas, ada yang bisa sharing lagi nggak? Kak, siapa nih yang belum nih? Kak Evan, are you there? Are you following the class? I'm sorry, baru join. Tadi baru pulang kerja soalnya. Oh gitu. Kak Evan ngajar apa Kak Evan? Bahasa Inggris SMP sama PDP. Wah, bahasa Inggris nih pas banget nih. Kak Evan, biasanya kalau closing tuh kayak gimana Kak Evan? Closing kelas ya? Saat sesi closing. Iya. Biasanya sih ya kita review dulu, terus ya udah penutup biasa aja sih.
review yang tadi lagi Reviewnya, dibahas. Misalnya kayak oke. Reviewnya gimana tuh caranya? misalnya kayak lagi belajar tentang grammar simple present nih, terus kita review tadi kita belajar apa tentang apa, terus misalnya kegunaannya tuh di mana, bisa ada yang kasih contoh segala macam. Kalau dirasa udah banyak yang paham, aktif segala macam, ditanya lagi ada yang mau ditanya apa enggak, baru kita tutup kelasnya kayak gitu sih. Oke. Ya, oke. Itu bagus juga ya, bisa ya seperti itu. Nah, yaitu ada pertanyaan atau enggak. Tapi biasanya nih masalahnya kalau kita tanya terbuka seperti itu, ada pertanyaan atau enggak gitu ya. Nah, biasanya kalau anak-anak I don't know Iya. in your class gitu. Kadang suka Kalau memang di kelas suka saya sih, nggak respon gitu. betul. Kalau di kelas saya sih udah krik gitu ya. Nggak bakal ada pertanyaan. Paling kadang gitu ya. selesai sesi kelas misalnya sudah itu suka iseng ngejapri mereka sih, dan mereka kadang kalau udah dijapri suka baru banyak pertanyaan dan sharing tugas mereka juga kadang gitu. Wah, ini baru nih guru teladan nih ya. Ini tadi bisa jadi ini nih, siswanya bisa tersanjung nih ya, Masya Allah, di japri. Keren. Ada lagi yang mau share dari yang lain? Gimana sih teman-teman nih nutup kelasnya? Kasih tugas yang susah tuh Kak Aga tuh. Pasti pada heboh kan? Gimana tuh, Bu? Kalau saya nih, kalau mahasiswa udah pada krik-krik, nggak ada yang respon saya sengaja kasih tugas yang susah. Nah, udah heboh deh tuh. Tapi itu beneran atau ngeprank, Bu? Tugas yang susahnya? Beneran. Jadi mereka besok-besok nggak beneran? Beneran. Kayak kemarin nih kejadian nih. Materinya apa terlalu gampang, apa terlalu susah, saya juga nggak ngerti karena nggak ada yang nanya. Mungkin bagi yang bahasa Inggris tahu, kita belajar mengenai vocab wish, how to use wish in English. Ada 3 cara kan, yang menurut saya itu bukan materi gampang. Nah, saya udah susah jelasin, kasih link YouTube, kasih PowerPoint presentation, waktu WA kan Pak ya, kita kan nggak boleh Zoom ya. Nanti diprotes ngabisin kuota mahasiswa. Terus nggak ada yang respon saya nih, udah habis 30 menit, diem aja itu WA grup. Saya kerjain. Saya kasih tugas, mungkin salah satu closing juga. Jadi saya kasih tugas mengenai bikin video happy birthday gitu, wishing someone 1 minute. Nah, pas itu kan masih anteng, gampang bikin video. Terus saya bilang tag ke IG saya, wah ribut, takut. Ya kira-kira begitu tuh mungkin juga bisa jadi ide ya. Gitu Pak. Iya. Aduh, ini mungkin ini ya, jalan terakhir aja deh Bu ya. Jalan terakhir. Wah, ini karena kadang-kadang saya sendiri kalau saya jadi mahasiswanya Ibu nih ngeri juga nih. Menarik, boleh dicoba. Langsung nanya ya. Langsung nanya semua. Jadi gimana Bu? Videonya harus kelihatan yang mana nih? Oh, di saya nggak ada. IG-nya boleh palsu nggak Bu? Gitu. Oke, saya kenakan dong. Boleh pakai fake account nggak Bu? Gitu. Heboh jadinya. Gitu Pak. Mantap. Tapi anak sekarang tuh ini loh Bu, demen malah Bu tugas kayak gitu. Beneran? Iya. Tugas kayak gitu malah demen. Iya, menarik bagi sekarang mereka. Tuh ini banci tampil. Tuh. Pernah itu semester lalu saya suruh bikin TikTok, malah beneran dibikin. Oh iya. Saya bahkan hampir selalu itu. Yang masalah IG itu saya hampir selalu itu tugas saya IG terus aja.
ini apa tapi uploadnya IG kelas, Bu. Oh, uploadnya IG Nah, kelas. kasihan juga ya kalau pakai IG pribadinya dia gitu ya. Di Nanti komen kawannya temennya. bisa ya Yes. kok yang ini ya takutnya malah jadi frustasi nanti belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau saya eksplorasi di IG kelas gitu. Bisa juga, Pak. Thank you Bu Rita nih, Masya Allah ini ya pengalamannya ya terhadap Mungkin mahasiswa. kita ini ya, kita kasih sedikit bocoran kali ya buat hari Minggu ya. Iya. Ya boleh. Iya, jadi rencananya hari Minggu kan saya yang jadi narasumber ini. Jika berkenan, saya rencananya memberikan materi mengenai pembelajaran berbasis game. Pernah ada yang dengar nggak? Kahoot gitu, Bu. Salah satunya Kahoot, tapi itu kalau Kahoot itu lebih ke gamification, bisa juga. Cuman ini lebih ke gambaran besarnya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai game-based learning. Ada yang pernah dengar? No. Ya, kalau aplikasi itu ada Kahoot, ada Quizzes. Pernah coba Quizzes? Ya, Quizzes. Terus juga ada Word War. Belum pernah ya? Baru tahu tuh. Educandy. Banyak ternyata. Saya juga Educandy. Saya juga baru mengeksplor itu ketika ada webinar internasional dengan salah satu profesor di ITB. Dia profesor teknologi tapi sangat in charge kepada pembelajaran bahasa. Nah, ternyata tuh teknologi di luar sana itu banyak banget yang bisa kita ambil gratis. Dan itu bisa, kalaupun saya tidak tahu 100%, minimal saya kasih tahu dan kasih tahu namanya sehingga rekan-rekan volunteers bisa lebih lanjut gitu. Karena bermanfaat sekali untuk pembelajaran yang daring sekarang ini kan suka, kalau istilah ibu-ibu, daring itu bikin darting. Iya nggak sih? Benar. Untuk seorang yang punya adik, benar. Benar ya. Anak saya namanya juga Azam tuh, cocok gitu. Itu kalau belajar kalau nggak loncat-loncat kayaknya nggak bisa. Nah, coba bayangkan harus online. Lumayan ya. Lumayan. Pusing. Ya. Kalau bahasa psikologisnya disebut sebagai anak kinestetik. Jadi sometimes kita harus punya apps, kita harus punya the way to grab their attention. Nah, kebetulan dapat guru private-nya lumayan cakep nih, cakep dalam arti udahlah perempuan, cantik, ya kan, anak saya kan laki-laki tuh. Dan pinter anak saya suka tank, nanti dikasih reward. Nanti Bu Miss bikinin tank kalau kamu bisa jawab pertanyaan. Wah, udah dibikinin tank deh sama dia. Karena hal-hal simpel seperti itu bagi anak-anak menyenangkan dan jadi pengen besoknya pengen apa sih kalau kita bilang ya udah abang online lagi aja ngomongnya gitu. Karena di reward sama Miss-nya. Kan padahal rewardnya simple ya. Cuma bikinin gambar tank doang, gambar tank gitu. Kita juga bikin 1 menit selesai. Tapi bagi anak-anak itu satu hal yang luar biasa loh. Nah, begitu mungkin tambahannya dari saya. Oh, itu hal yang sangat besar bagi anak-anak. Iya, reward itu satu keharusan gitu ya. Nah, ini makasih nih dilengkapi oleh Bu Rita ya. Masya Allah. Ya. Reward itu appreciate ya. Jangan salah, kenapa anak-anak itu demen main game? Game online terutama ya. Nah, kalau ini mungkin kakak-kakak di sini juga beberapa gamers juga mungkin ya. Kalau kakak-kakak sadar, cek, halo? Ya. Iya, halo. Ada suaranya kok. Jelas ya? Nah. Iya, jelas. Ya. Kalau kakak-kakak sadar, ini kalau di game online itu player itu sangat diapresiasi. Ya. Baru masuk game langsung suara masuk, dimanjakan sekali gitu ya. Nah, kita ada capaian-capaian apa, dapat
naik ranking, gitu kan. Kita bisa menyelesaikan satu misi khusus, dapat badge, medali Reward. apa, sinyal, Daily reward. daily reward, ada daily reward bahkan ya, rewardnya aja udah daily gitu ya. Itu artinya apa? Gamenya mau Anda membuka ini game daily setiap hari, ya kan? Itu reward terus isinya. Yang mungkin ya anak-anak didik kita jarang dikasih reward, ya enggak? Akhirnya diambil sama game, ya kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, jadi jangan sampai itu meleset ya. Itu bagus banget tadi ya. Terima kasih Bu Carmila for sharing ya, thank you for sharing. Nah, dan bikin kita nggak sabar ya buat hari Minggu nanti ya. Gimana nih ya, kalau hari ini masih pembukaannya aja nih. Ini gimana jadi guru yang baik ya, terlepas itu offline atau online gitu ya. Nah, tapi nanti hari Minggu ini akan terkhusus game based learning ya. Wah, Masya Allah ya. Saya pun sangat tertarik gitu ya. Oke, ini slide terakhir mungkin ya untuk pertemuan kita malam ini, yaitu ini sedikit aja pembukaan ya, tambahan untuk online mode itu kayak gimana sih ya. Kalau misalnya kita bisa bersyukur gitu ya, bisa Zoom meeting atau Google Meet ya, yang sifatnya live gitu langsung, itu coba kita pastikan mereka open cam gitu. Jadi jangan kayak mereka dengerin ini aja podcast gitu ya. Jangan ya, coba open cam, bisa nggak nih gitu ya. Nah, caranya gimana? Bisa kok, beneran bisa. Saya waktu itu update status kelas saya mahasiswa pakai Zoom online semuanya open cam. Teman-teman dosen saya pada japri, nggak kok lu bisa sih open cam semua gini bisa ya. Apa di awal kita punya kontrak kuliah gitu. Oke, kita akan Zoom meeting, it will not be so long, nggak bakal sangat lama, cukup 15 menit. Saya bilang gitu. Setiap Zoom meeting itu di kelas saya 15 menit cukup. Hari ini Zoom meeting, minggu depan enggak. Minggu depan lagi Zoom meeting, minggu depan enggak. Deal. Oke. Gitu. Jadi di awal itu harus tegas. Ya, kontrak ininya apa, rules-nya apa sih di kelas ini gitu ya. Dan itu harus dijalanin. Bisa ya, dicoba ya. Jangan mohon juga gitu ya. Ayo dong deh open cam, jangan gitu ya. Nah, di awal aja cukup gitu. Nah, yang kedua tadi eksplorasi media sosial sebagai media pembelajaran ya. Anak-anak sekarang itu beda sama angkatan teman-teman, dan mungkin angkatan saya udah beda lagi ya. Saya ini bukan native di dunia digital, saya urban ya, orang pindahan ya. Nah, tapi anak-anak sekarang itu mereka native dunia digital. Dari lahir mereka udah terpapar HP gitu ya. Mainannya udah HP. Ya, anak saya yang kecil udah gape banget ya. Saya pindahin YouTube, masukin ke folder-folder, ketahuan juga gitu ya. Di mana ngumpetinnya padahal 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Ketahuan juga. Nah, mereka native di dunia digital. Nah, maka ketimbang kita batasi, mendingan kita eksplorasi dan kita arahkan. Gitu. Bagaimana ya, misalnya mereka punya IG tadi, ya udah kita kirim tugasnya di IG. Nah, mereka saling komen gitu ya. Tugasnya apa? Mengomentari karya yang lain. Nah, tapi di kelas udah kita kasih tahu nih kisi-kisinya apa. Jadi ketika mereka berhasil mengomentari, itu kan berarti mereka punya pengetahuan yang baik itu seperti apa, yang kurang itu seperti apa. Nah, maka berhasillah itu terciptalah sebuah komentar gitu kan. Nah, sama kayak misalnya hasil artwork siswa itu kalau di offline dipajang di kelas gitu kan. Dan semua orang menikmati itu, semua orang berkomentar tentang itu. Nah, konsepnya sama. Kita taruh di media sosial gitu ya. Pakai hashtag, pakai apa? Wah, keren. Ya. I think it will be so much fun ya, and it relates to their world gitu ya. Sangat relate banget lah sama inian mereka. Nah, ini game interaktif. Saya nggak mau berbicara banyak ya, karena mungkin minggu depan akan dibahas tuntas nih tentang games interaktif ya.
Kalau di bahasa Inggris kita punya game berantai ya, berantai misalnya, atau sekedar ini aja lah, misalnya setelah menayangkan video kita kasih pertanyaan, siapa yang jawab, dari yang jawab itu silakan yang berhasil jawab tadi Anda lempar pertanyaan ke siapa, berantai gitu. Jadi semua terlibat ya, oper-operan kayak gitu. Itu pun udah apa ya, encourage tadi apa, attention dan juga participation ya. Itu sih untuk hari ini ya teman-teman, sebagai pembukaan aja, salam kenal ya dari saya ya. Saya biasa dipanggilnya Aga ya, Bang Aga. Kalau adik-adik kelas manggil saya Bang Aga. Kalau di kampus saya dipanggilnya Pak Raga. Itu. Oke, saya kembalikan ke MC. Atau Bu Rita ada yang mau tambahan lagi nih, Bu Rita? Nanti aja kayaknya di hari Minggu. Nanti kalau udah dikasih tahu Nanti sekarang. keburu habis ya sekarang. Ya, enggak, kalau dikasih tahu sekarang jadi nggak penasaran dong. Betul. Tadi sih teasernya udah lumayan penasaran tuh, Bu. Teasernya Trailer. Trailer ya. Baik, saya kembalikan ke MC. Oke, mantap banget ya nih agak materinya nih buat kakak-kakak semuanya. Oke, mungkin dibuka tanya jawab kali ya Kak? Boleh. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ada yang mau ditanya boleh ditanyakan lagi, mungkin opening yang bagus tuh seperti apa, atau mungkin bisa sharing juga selama ini seperti apa kalau tadi masih belum kurang jelas gitu ya. Kalaupun nggak ada yang bertanya, ada yang mau sharing, saya sangat appreciate banget tuh, gitu ya. Karena teman-teman di lapangan sangat mungkin pengalamannya justru lebih banyak, dan itu yang sangat berharga kalau menurut saya. Mau sharing nggak? Tadi Boleh. terkait yang dari ini Kak Rita tuh, terus kayak kan saya ngajar juga di kampus ya Kak, buat maba gitu, ngajar pengantar akuntansi. Mungkin kalau buat anak-anak nggak bisa dipraktekin Kak, paling bisa misalnya kayak buat anak SMP SMA lah, tapi kalau buat SD nggak bisa. Terkait kayak closing and opening ya, kayak biar lebih rame dan mereka tuh lebih prepare gitu ya. Mungkin kalau misalnya untuk opening itu bisa kita bilang gitu loh Kak. Jadi misalnya nanti minggu depan bakal ditanyain nih materi kali ini, tapi orangnya random, kan otomatis anak-anaknya tuh pada prepare lagi tuh. Mereka lebih ingat gitu. Nah, internet nge-lag ya? Putus-putus nggak? Enggak kedengeran kok. Enggak, lancar. Terus kalau misalnya closing juga bisa tuh. Misalnya tanya udah kelar materi nih, terus kayak gimana, ada pertanyaan nggak? Enggak tuh, misalnya diem kan krik-krik tuh pasti. Terus kalau udah krik-krik, jadi nih kalau nggak ada yang mau nanya udah pinter semua ya udah gantian kakak yang nanya ya gitu. Langsung rame tuh pasti. Karena nggak mau ditanya pasti. Ya mereka pasti, oh ya ada Bu, ada Kak, gitu-gitu nanya langsung. Jadi paling gitu sih. Jadi kayak misalnya udah bahas materi, mereka misalnya nggak nanya, oh ya udah langsung kita praktek ya, kasih soal, ini coba jelasin nomor 1 gimana gitu. Langsung gitu. Jadi mereka yang misalnya belum paham pun gitu, kan ketahuan tuh pas dia jawab. Nah akhirnya kita bisa bantu lagi gitu. Kan kadang cuma malu gitu. Kadang dipraktekin lebih enak sih. Yap, thank you Azam ya. Tuh kita menyebutnya reinforcement ya, kalau nggak salah ya. Reinforcement. Penguatan, feedback dan sebagainya. Keren nih Azam. Ngajar di kampus mana Azam? Di kampus sendiri? Saya enggak. Jadi emang ya ada program buat hima gitu kan, saya masuk hima. Jadi emang ngajar. Wah keren nih ya. Mudah-mudahan jadi dosen mungkin ya ke depannya nih, keren nih. Maunya gitu sih Kak. Amin. Thank you Azam for sharing. Sharing is caring. Oke, ada lagi. Ada lagi mungkin? Kakak. Saya tambahin sedikit kali ya Kak Raga ya. Boleh.
Mungkin bukan soal pengajarannya, tapi saya mau sedikit apresiasi untuk para volunteers-nya home ini, karena jadi kayak kayak refleksi diri juga waktu masih seumuran teman-teman volunteers. Walaupun Emang sekarang sekarang umur belum berapa, tua-tua Bu? banget sih. Walaupun sekarang nggak tua-tua banget, tapi kayak udah lumayan nge-gap juga nih sama teman-teman volunteers nih. Saya juga dulu sering selain volunteers itu juga sering mengajar di segala tipe murid kalau saya bilang. Walaupun kalau Azam kan udah ngomong nih saya mau jadi dosen gitu. Kalau saya emang enggak, cuman kayaknya seru nih share. Saya lebih suka bilangnya I'm sharing my knowledge so I don't forget it. Karena kita sering sharing jadi kita nggak lupa gitu. Ternyata itu bukan mau sok tua ya. Sekarang ini emang udah tua kali. Sekarang ini di umur saya dan sudah menjadi dosen hampir berapa lama ya? Saya itu ngajar dari 2013. 8 tahunan ya. Tapi itu ngajar mahasiswa ya. Kalau ngajar anak-anak SD, ngajar SMP itu sejak saya tahun 3 kuliah S1. Itu tahun ada yang baru lahir kayaknya tahun 2000 berapa 2003 kalau saya nggak salah mulai ngajar itu. Azam 2003 lahir ya Allah. Enggak baru 2 tahun 2001 Desember. 2001 oke. So, berarti udah bukan milenial sih nih. Iya udah bukan milenial sih, itu udah Gen Z. Gen Z ya, kayak gitu ya ngomongin Gen Z ya. Tapi kalau orang ketemu saya masih dibilang milenial sih Pak. Suaranya milenial kok Karita. Iya, soalnya kalau kita milenial karena bergaulnya sama anak muda terus, jadi kita selalu muda. Nah, apa yang saya mau sampaikan, jadi hebatnya kelas ya, saya bilangnya hebatnya sebuah kelas itu adalah bukan saja kita sebagai guru, dosen, ataupun kita sebagai murid, hebatnya adalah selalu terjadi interaksi yang bikin kita berpikir logik. Misalnya tadi kayak Wanda ngomong, ini anak-anaknya diem aja, saya tanya soal apa aja kegiatan Ramadan gitu. Pasti tanpa kita sadari otak kita itu berpikir kan gimana caranya nih supaya nih anak-anak nih mau dengerin aku nih gitu kan. Atau kayak Azam ngomongnya, iya ya ditanya diem aja krik-krik, gua kasih tugas deh nih. Misalnya begitu. Itu disebut sebagai problem solving, dan itu kita lakukan setiap hari, setiap pertemuan, setiap kelas. Coba bayangkan Anda mengasah kepala Anda every day. Nah, itu nanti akan Anda rasakan enaknya setelah agak sedikit berumur. Kalau saya kan belum berumur banget, agak sedikit berumur. So whatever problems that you have in your life, you said that it's okay, I can solve it. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu pun terjadi di kelas-kelas saya. Kalau saya kan sekarang udah banyak ngajar di mahasiswa ya. Apalagi kalau di Unindra itu mahasiswa ekstensi itu kelas hari Sabtu ya Pak Raga ya. Itu banyak sekali orang yang sudah bekerja dan malah lebih tua daripada saya. Saya pernah ketemu mahasiswa yang umurnya 2 kali lipat saya. Pas awal-awal ngajar di Unindra. Shock nggak? Nggak juga, karena kita sudah terbiasa problem solving every day, sehingga kita tahu cara how to solve it. Nah, termasuk cara komunikasi di kelas, itu kalau awal-awal mungkin, mau ngapain ya? Mau ngomong apa ya? Gitu ya dulu ya, awal-awal mulai ngajar ya. Kalau sekarang tuh kayak, paling cuman kayak mikir 1 detik, oh ya udah, ntar ngomong ini aja deh. Nah, hal-hal seperti itu, makanya saya sangat apresiasi volunteers atau siapapun itu yang mau mencoba mengeksplorasi kelas dimanapun itu. Nggak mungkin kalau sekarang mungkin Anda lagi di home Jakarta Home Center ya, apa sih namanya tadi? Ya tadi saya ingatnya home aja. Saya ingatnya home. Bagus tagline home-nya bagus. Tapi juga bisa explore di mana saja. Termasuk kalau saya sekarang selain ke mahasiswa, saya juga lagi belajar bagaimana caranya meng-grab attention anak kinestetik seperti anak pertama saya.
itu yang kalau kata orang psikologis, Wanda mungkin paham ya karena orang psikolog, kinestetik itu dia nggak bisa diem. Karena dia berpikirnya itu dengan bergerak. Jadi minimal dia loncat, minimal tangannya grepet-grepet, tau nggak sih, heboh aja tangannya gitu. Nah, kalau bagi guru yang tidak paham itu, dia anggap anak kita kan nakal lah, ini anak kok nggak mau diem sih gitu. Padahal sebenarnya this is how they learn, how they grab your attention also. Nah, hal-hal seperti itu mungkin akan menyenangkan nanti. So ya hari Minggu ya. Menyenangkannya tanda kutip nggak nih, Bu? Menyenangkannya tanda kutip nggak nih? Saya kalau di kelas saya selalu bilang menyenangkan loh Pak Raga, karena bahkan jadi lucu-lucuan. Saya kalau setiap kelas tuh pasti ngakak to the max, ada aja kerjaan mahasiswa. Apalagi kalau ngajar anak-anaknya, nggak sih? Siapa yang sering ngajar anak-anak, tiba-tiba mereka nyeletuk apa, ngomong apa, yang bagi kita, kok bisa-bisanya mereka berpikir begitu? Nah, itu bagi kita jadi lucu. Kalau saya apalagi sudah pegang banyak sekali kelas, bayanginnya dari 2003, iya ya, Azam ya? Kamu 2 tahun, saya udah ngajar, Azam. Nah, kira-kira begitu. Saya juga pernah hampir 3 tahun di Kopassus grup 3 coba. Itu kalau orang masuk sana aja serem. Karena cowok semua baru badannya keker-keker. Gimana orang Kopassus TNI begitu. Nah, malah ngadepin saya diem semua. Kenapa? Saya ngomong bahasa Inggris pada nggak ngerti Miss Wita ngomong apa. Malah saya ngajar nggak pernah pakai bahasa Indonesia. Sengaja. Supaya mereka mau dengerin saya. Padahal kan mereka umurnya lebih dari saya, mungkin berpikirnya pangkatnya lebih tinggi dari saya, kamu siapa sih gitu. Tapi ketika saya speaking English di kelas mereka pasti dengerin, mau nggak mau. Nah, hal-hal seperti itu disebut sebagai problem solving. It happens every day in our class. Begitu. Ya. Bagian estetik setuju, Bu. Terkesima semua, Bu, gitu ya. Anak kinestetis ya. Iya. Mantap. Kadang saya Anak ngapal pertama sambil saya juga jalan. kinestetis banget tuh. Pegang buku nih jalan buat ngapal, nggak bisa diem. Iya, begitu. Dan sebagai pengajar, sebagai guru atau siapapun kita harus paham itu. Jadi jangan sampai kita nggak tahu ini anak kinestetik, ini anak mungkin audio, ini anak mungkin video, kan ada yang begitu ya. Nah, minimal kita harus sedikit paham hal yang begitu sehingga kita tidak menjadi mudah marah atau kita tidak tersinggungan orangnya gitu. Kepada siapapun, baik di kelas, baik teman, kan ada juga tuh teman kok rese banget sih nih orang ya. Gimana dia kalau nggak gerak kayaknya nggak bisa dia berpikir, gimana dong? Anak Iya nggak? estetik iseng, Bu. Iya ada tuh nyolek-nyolek mau gitu. Kita anak kinestetik namanya. Saya juga baru sadar setelah punya anak yang begitu. Gitu. Oke. Pak, saya mau nanya boleh nggak? Boleh, Zam. Silakan ya. Biar sharing dari kakak-kakak yang lain juga. Ini sebenarnya lebih ke ini ya, lebih real life-nya gitu. Masalah adik saya sih. Kan saya punya adik nih masih kecil gitu ya. Nah, dia tuh tipikal yang belajar tuh kompetitif gitu. Jadi kayak kalau ada temen tuh dia yang seneng pengen ngalahin temennya. Nah, masalahnya kan sekarang sekolah online ya, kayak di rumah sendiri gitu loh. Jadi dia motivasi belajarnya tuh hilang gitu. Nah, minta kayak saran gitu loh, kira-kira biar dia semangat belajarnya tuh gimana ya? Kayak masih kelas 2 SD. Waduh, kelas 2 ya? Iya. Jadi kalau misalnya dia punya temen, minimal berdua lah gitu, terus disuruh baca gitu, kayak dia tuh semangat. Jadi kayak ntar dia cerita kayak, aku tadi lebih cepet loh bacanya daripada temen aku gitu loh, nilaiku lebih tinggi gitu. Nah, sedangkan sekarang kan online nih, kalau belajar di rumah kayak sendirian doang kan, temen-temennya yang lain tuh kayak beda sekolah, beda kelas gitu. Jadi kayak apa ya, nggak ada
nggak ada lawannya gitu, jadi dia hilang motivasi belajarnya gitu. Kalau saya sih kasih sarannya ya Zam ya, karena ibu juga ya, anak saya sekarang itu TKB, harusnya sih SD kelas 1, cuman karena pandemi saya stop sedikit, jadi sekarang TKB. Kita yang kasih reward Zam. Kita itu maksudnya kalau nggak saya, kalau nggak ayahnya, dan kadang-kadang miss-nya juga paham sepertinya, jadi miss-nya yang kasih reward. Jadi even dia sendiri, tapi ada reward, jadi dia terpacu. Misalnya sesimpel begini nih, kalau ayahnya paling sering suka ngomong, kalau abang bisa ini gitu, kan kita manggilnya abang, nanti ayah beliin es krim loh. Nah, dia cepet tuh, selesai. Biasanya setengah jam nggak kelar nge-coloring misalnya ya, 10 menit selesai, lari ke ayahnya. Abang udah selesai, es krimnya mana? Nah, minimal ada reward. Cuman buruknya reward, kalau menurut saya sebagai ibu, buruknya reward, lama-lama anak ini lama-lama pengen nambah terus rewardnya kan. Besok nggak mau lagi es krim. Nah, kalau hal itu terjadi, berarti memang kita yang harus, kalau kata saya, pinter-pinter aja. Pas jadwal mata pelajaran yang menurutnya Azam nih, kayaknya dia kalau nggak dipaksa belajar nih, nggak masuk deh nih. Misalnya kalau dia suka bahasa Inggris, itu nggak usah dikasih reward. Kenapa? Karena dia suka kan. Mau nggak mau dia belajar dong. Even dia males-malesan, tapi dia suka gitu. Tapi misalnya dia nggak suka matematika nih, udahlah nggak ada kompetitornya, terus juga pelajarannya nggak suka, kalau kita nyebelin banget kan, terus juga mungkin gurunya tidak terlalu menyenangkan kan, macam-macam ya, apalagi online sekarang guru juga udah give up kayaknya deh ngadepin anak-anak. Masalahnya anak saya juga gitu, ada gurunya yang give up ngadepin muridnya. Nah, kasihlah reward di saat seperti itu. Karena kalau enggak, dia akan lama-lama males, nggak mau lagi belajar. Gitu. Even punishment, kalau saya gitu, even punishment. Punishment-nya tuh sebenarnya reward juga. Misalnya begini, anak saya itu boleh pegang HP paling sehari 1 jam. Jadi kalau misalnya dia nggak mau belajar atau ada hal yang tiba-tiba, kalau kita bilangnya cranky kan, 5 menit terus udah nggak mau lagi megang pensilnya, nggak mau lagi, misalnya lagi pelajaran ngegunting, nggak mau lagi ngegunting, udah tinggal ngomong aja, ya udah nanti sore bunda nggak ngasih handphone, hari ini no handphone, udah pasti selesai. Nah kalau itu saran dari saya sebagai ibu yang punya anak juga begitu. Nah, cuma harus hati-hati menerapkannya, karena namanya manusia pasti lama-lama dia nggak puas, nilai satisfying-nya masih terus naik. Nah, kalau kita terus memberi dan kita udah sampai batasnya, dia juga udah ada bosannya, udah nggak mau lagi belajar. Makanya harus jeli, lihat potensinya. Kalau ini memang harus dikasih reward, kasih reward. Kalau ini harus dikasih punishment, harus kasih punishment. Kalau ini dibiarnya bisa kok ini anak aku mah gitu, ya udah. Misalnya kalau Azam itu belajar bahasa Inggris mah udah happy aja karena nyanyi-nyanyi mungkin ya. Udah hafal lagu 1 2 3 4 A B C D E, udah A4 apa aja udah banyak tahu, apple and theater semua disebutin nama dia. Ya nggak perlu kasih reward dan punishment. Tapi ketika disuruh belajar nulis, kan bagi anak umur 6 menuju 7 tahun tuh nulis tuh susah kali kayaknya ya. Mungkin tangannya masih susah gitu. Ya itu harus benar-benar dikasih attention. Kalau enggak ya kabur-kaburan. Ya enggak, lama-lama tulisannya enggak benar-benar gitu. Itu ya Zam, saran dari saya. Iya, makasih Kak. Azam adanya ada berapa, Zam? 1. Nih tidur tuh belakang. 1. Tidur sama Azam. Kalian jagain ya. Iya, biar dia denger ini, biar masuk sadarnya tuh. Tempelin headset harusnya. Ada lagi? 1 lagi mungkin ya? Udah mau pukul 10 nih.
Pukul sih. Oh, 9.40. Ada lagi? Silakan kakak-kakak, Kak Tifa, Kak Era, Kak Wanda, Evan atau Kak Ida. Cukup kali ya Nggak kalau ada. nggak ada. Nggak apa-apa kalau nggak ada, nggak usah dipaksain. Iya betul. Udah banyak sharing berarti. Insya Allah. Mungkin Kak Tutu tadinya saya pengen ada semacam micro teaching gitu ya. Cuman kayaknya hari Minggu aja kali ya sekalian ya. Maksudnya 1-2 Boleh. gitu. Karena takutnya nanti terlalu malam banget gitu ya. Karena selain micro teaching enaknya dikomentarin juga, dikasih feedback dari teman-teman di sini dan juga nanti dari kami gitu ya. Dikasih feedback, enaknya kayak gitu. Jadi mungkin nanti sekalian aja lah supaya ada prakteknya juga di hari Minggu di waktu yang lebih ini lagi gitu ya, setelah materinya Bu Rita gitu mungkin ya, satu tuh ya. Oke. Hari Minggu berarti mungkin siang kali ya Kak? Jam 1 habis zuhur. Pukul berapa Kak Tutu? Pukul 1. 1, Gimana kakak-kakak yang lain volunteers? Kak Bu Rita bisa Bu, pukul 1 Bu? Bisa, Mak. Bisa, oke Bisa, mantap. alhamdulillah. Sip. Yang penting Bu Ritanya dulu ya. Yang itu Bu Rita ya. Jadi kita semua bisa, pembicara nggak bisa. Ngapain? Insya Allah bisa, karena udah dikasih tahu hari Gathering. Minggu, jadi saya kosongin jadwal. Mantap. Insya Allah. Makasih Bu Rita. Oke. Besarnya udah banyak, jangan sampai tidak jadi dong. Jangan dong. Oke deh kalau gitu. Mungkin nanti kita lanjutkan. Oke, mungkin itu dulu kali Kak Tutu untuk pertemuan pertama Kak Tutu. Oke, siap. Mungkin ada closing statement dari Kak Aga dari materi hari ini. Kalau dari saya ya, jadi pertama ya itu kan tadi yang kita obrolin semua teknis ya. Nah, tapi ada hal yang mendasar nih sebenarnya, yaitu keikhlasan ya. Ini kita ngajar jadi volunteer, dari bahasanya aja volunteer kan. Nah, itu berarti kan relawan ya, atau bahasa Indonesia sebenarnya yang benar sukarelawan ya, bukan relawan. Iya. Sukarelawan. Nah, ini kan kita jadi seorang sukarelawan, maka kita perbaiki lagi nih ya, niat kita ikhlas gitu ya. Insya Allah nih pahalanya besar gitu ya. Ini proyek akhirat lah sebenarnya gitu ya. Jadi lakukan yang sebaik mungkin ya, lakukan sebaik mungkin. Kita insya Allah tadi hal-hal lainnya banyak yang bisa kita dapat ya, terutama tadi kemampuan problem solving ya, kata Bu Rita gitu ya. Dan banyak hal ya, kita awet muda ketemu dengan jiwa-jiwa muda gitu ya. Terasa lah kita jadi mature, jadi dewasa dengan sendirinya gitu. Nah, jadi semangat buat teman-teman volunteer, itu sih pesan saya ya untuk teman-teman volunteer ya, jangan patah arang, jangan mati gaya ya. Tapi bagi yang belum tahu, Mas Angsi nggak tahu ya. Kalau saya tuh baru tahunya setelah lulus. Ternyata volunteers itu bisa dimasukin CV loh, Pak Raga. Oh iya. Jadi CV saya keren banget, kata saya kok keren dari mana gitu kan. Ternyata itu setelah saya kuliah saya baru sadar, karena ikut volunteers ini, ikut organisasi ini, terus pernah jadi komite di sini gitu, pegang kepengurusan di sana, kira-kira begitu. Jadi pasti panjang CV. Saya pikir itu hal biasa karena dilakukan dengan senang kan dulu ceritanya. Ternyata itu berguna loh. Jadi for you didn't know, nanti tiba-tiba kamu kalau masukin CV ke perusahaan yang kamu lagi incar atau di mana saja, jangan kaget tiba-tiba bilang, wah this is a very good qualification for us. Nah, kira-kira begitu. Padahal kita dalam hati, waduh, gimana nih gitu ya. Nanti akan rasakan kalau udah mulai hidup di dunia nyata. Saya bilangnya hidup di dunia nyata kalau udah selesai universitas itu. Universitas ini ya masih di dunia hayalan ya. Kalau kita udah selesai. Masih di lab lah.
Kalau udah wisuda itu kita ke hidup di dunia nyata, kaget gitu. Iya. Ya bersyukurlah kalau yang hidup di organisasi itu kan dia punya ini ya, bertemu orang banyak ya. Problem solving ya. Ketemu sama yang cerewet udah pernah gitu ya. Ketemu sama yang nggak peduli udah pernah gitu. Itulah. Sip. Oke. Berarti kalau bisa di-review dari awal sampai akhir, kayaknya jadi pengajar atau jadi guru itu ini ya Kak, mengurangi atau meminimalisir mental block itu ya. Wah keren tuh, itu keren tuh. Keren tuh, simpulannya keren banget tuh. Oke, itu aja kali ya Kak untuk hari ini. Mungkin sebelum ditutup bisa on cam kita foto untuk sesi malam ini. Yang tag gambar siapa ya? Kenapa? Yang tag gambar dari home apa dari kita? Dari iya, aku nggak apa-apa. Ya udah Evan. Masih ada anak home di sini. Sehat kayak Evan. Kak Erel dan Kak Ida bisa on cam kah? Sesi Erel tadi on cam Bilangnya dah. sesi foto-foto. Biasanya nih anak mahasiswa on cam masih dong. Ada kuotanya masih buat foto doang. Oke. Oh, ditacap-tacap dulu tuh, dandan-dandan dulu. Oke. Kak Erel? Kalau perempuan itu biasanya kalau udah nggak on cam itu biasanya jilbabnya lepas tuh. Jadi pas dibilang on cam, kamu jilbab tadi mana jilbab tadi? Gitu ya. Panik ya? Dan ntar pas on pakai mukena nih. Daripada handuk. Mukena jalan ninjaku. Kena jalan ninjaku ya Allah. Oke deh, nggak apa-apa ya. Kayaknya nanti mungkin bisa di hari Minggu, oke? Iya, padahal on Ntar cam di tadi. edit dulu. Hilang itu kayaknya jilbabnya hilang. Mungkin. Mukenanya hilang kemana? Jadi nggak bisa. Siap ya? Kita foto. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke. Siapin gaya lain. Siapin gaya lain. Yalah, harus beda. Karena coba dikit orangnya. 1, 2, 3. Oke. Sip, sampai ketemu di hari Minggu jam 1 ya, Kakak. Kak Rita dan Kak Aga ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Aga. Terima kasih banyak Kakak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan tadi Ida dari tadi